Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nurila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT yang telah saya buat dari review jurnal Leveraging Scientific Uncertainty in Fisheries Risk Management for Estimating Among Assessment Variation in Overfishing Limits dari Johnson and Poon 2020. Agenda yang akan kita bahas hari ini yaitu Introduction, Method Utilization, Result and Discuss, dan Conclusion. Nah, hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini merupakan basic dari ilmu perikanan sendiri yang berupa sistem ekologi yang sangat kompleks. Kompleksnya sistem ini adalah karena adanya penyatuan dari sumber daya alamnya, kemudian dari sosial ekonominya, dan juga masyarakat sekitarnya. Nah, maka diperlukan identifikasi resiko sehingga kegagalan perhitungan di masa lalu itu tidak terulang di masa depan. Nah, kemudian identifikasi risiko ini menghasilkan dua ketidakpastian, yaitu ketidakpastian alami yang tidak dapat kita hindari ataupun kita kendalikan, dan juga ketidakpastian dalam pengumpulan data ataupun ketidakpastian ilmiah. Nah, ketidakpastian ilmiah ini dapat diminimalisir dengan kombinasi dari metode overfishing limit dan juga spawning biomass. Kemudian kita masuk ke agenda kedua, yaitu metode utilization atau metode yang digunakan. Pada metode ini terdapat dua hal yang di-highlight, yaitu spawning biomass dan juga overfishing limit. Spawning biomass sendiri merupakan jumlah telur yang dihasilkan itu dalam ton per tahun yang dihitung pada spesies betina. Jadi semakin proporsional berat badan dan juga umur ikan, maka semakin ideal juga ataupun semakin besar juga jumlah telur yang dihasilkan. Kemudian perhitungan overfishing limit ini berdasarkan hasil dari SSB yang dihasilkan, baik dari spesies yang sama, spesies berbeda, ataupun pada variasi tahun tertentu. Kemudian variasi tahun tertentu itu dipilih menjadi dua variasi, yaitu 5 tahun dan juga 25 tahun pada variasi 1 tahun pada variasi future only pada stokastik. Kemudian kita masuk ke bagian result and discuss atau hasil dari pembahasan. Nah, pada result ini terdapat 3 grafik dari hasil pada SSB, OVL maupun perbandingan keduanya pada spesies yang sama. Spesies yang sama ini yang dominan tertangkap merupakan spesies Bocasio. Nah, pada hasil ini dilakukan dua pendekatan, yaitu deterministik dan juga stokastik. Di mana pada hasil ini dapat dilihat bahwa hasil pada OVL ini lebih tinggi daripada pada SSB dengan pendekatan stokastik lebih tinggi daripada pendekatan deterministik. Kemudian result yang kedua ini merupakan perbandingan tabel dari tabel pertama dan tabel kedua. Tabel pertama ini merupakan beberapa spesies yang tertangkap di pantai barat Amerika Serikat yang merupakan lokasi dari penelitian dilakukan. Nah, pada tabel ini dapat perbandingan dari spawning biomass, OVL, dan juga pada proyeksi pada 1 tahun ke depan, di mana pada beberapa spesies ini terdapat beberapa kesalahan, ketidakpastian, yang disebabkan karena panjangnya cohort pada perhitungan Weaverton and Holt. Nah, pada tabel kedua ini merupakan perbandingan dari hasil temuan dari penelitian ini dan juga hasil temuan dari penelitian sebelumnya, di mana kelemahan dari penelitian sebelumnya ini merupakan tidak digunakannya pendekatan deterministik dan stokastik. Nah, kemudian kita masuk ke bagian discuss atau pembahasan. Nah, hubungan stok rekrutmen stokastik menghasilkan perkiraan ketidakpastian lebih kecil, ataupun kepastian itu lebih kecil daripada determinan. Itu pada hasil pada layar seperti berikut. Nah, berdasarkan hasil penelitian, pendekatan biomasa historis atau SSB menghasilkan ketidakpastian yang lebih rendah daripada OVL. Seperti pada grafik sebelumnya, di mana OVL ini lebih tinggi daripada SSB ya. Nah, metode berbasis proyeksi dapat memperhitungkan kesalahan perkiraan, pertambahan kesalahan seiring waktu, serta perbedaan variasi dalam penelitian. Namun, metode ini masih memerlukan spesifikasi tambahan, misalnya panjang periode proyeksi dan jumlah tahun pertimbangan, karena ada beberapa spesies tadi yang tidak termasuk ataupun tidak terhitung ya ketidakpastiannya pada grafik sebelumnya. Kemudian kita masuk ke bagian conclusion atau kesimpulan. Nah, perhitungan ketidakpastian dalam SSB dan OVL ini dilakukan melalui pendekatan historis dan proyeksi, membuat perhitungan lebih lengkap, tetapi tidak mengubah hasil secara kualitatif. Seperti yang kita ketahui bahwa tadi beberapa spesies ada hasil yang berbeda dari spesies lainnya. Kemudian ada estimasi ketidakpastian melalui dua metode ini masih belum menggambarkan ketidakpastian ilmiah dalam perikanan, sehingga perlu dimodifikasi ataupun dikombinasikan dengan beberapa model lainnya. Nah, di penelitian ini membandingkan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan beberapa model lainnya dan dikombinasikan sehingga menghasilkan metode yang lebih menggambarkan kondisi perikanan. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.